Halo teman-teman, perkenalkan namaku Divangga Elul Firdaus. Aku dari Prodi Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Oke, pada pertemuan kali ini aku akan menjelaskan mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kita ke kebijakan moneter terlebih dahulu. Apa sih itu kebijakan moneter? Lalu apa manfaat kebijakan moneter dalam kehidupan sehari-hari? Oke, kebijakan moneter sendiri merupakan kebijakan dalam upaya mengendalikan perekonomian negara secara makro untuk mencapai perekonomian yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Perekonomian yang baik sendiri dapat dilihat dari kestabilan harga melalui tingkat inflasi yang terkontrol. Lalu, apa sih inflasi itu? Nah, inflasi merupakan kenaikan suatu harga barang dan jasa yang terjadi di masyarakat dan bersifat kompleks. Biasanya inflasi yang buruk akan mempengaruhi harga barang secara signifikan. Tentunya ini sangat tidak baik bagi kestabilan perekonomian. Singkatnya, tujuan dari adanya kebijakan moneter sendiri merupakan mengatasi suatu fenomena seperti inflasi. Nah, lalu jenis-jenis kebijakan moneter itu apa saja? Jenis kebijakan moneter yakni ada dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif sering disebut sebagai kebijakan uang longgar atau easy money policy. Kebijakan ini mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Caranya dengan menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintah oleh bank sentral, dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Kebijakan moneter ekspansif atau kebijakan moneter ekspansif policy utamanya melakukan penambahan uang yang beredar dalam masyarakat agar roda perekonomian semakin berjalan dengan cepat. Lalu yang kedua, jenis-jenis kebijakan moneter adalah kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Tujuan utama kebijakan moneter kontraktif adalah menekan laju inflasi di suatu negara. Misalnya pemerintah menjual surat-surat berharga yang dimiliki oleh bank sentral untuk menjaga kestabilan ekonomi negara. Lalu apa tujuan adanya kebijakan moneter ini? Yang pertama merupakan stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Artinya, pertumbuhan arus barang atau jasa harus berjalan dengan seimbang. Lalu yang kedua adalah kesempatan kerja. Kesempatan kerja akan meningkat bila produksi meningkat. Jika produksi meningkat, maka pendapatan yang diterima oleh masyarakat pun akan meningkat sehingga mereka dapat memperbaiki nasibnya. Lalu tujuan dari kebijakan moneter yang ketiga merupakan kestabilan harga. Berbeda dengan kestabilan ekonomi, kestabilan harga merupakan suatu kondisi harga barang dan jasa dalam titik waktu tertentu. Kestabilan harga ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. Misalnya keseimbangan harga bahan bakar minyak atau BBM. BBM merupakan suatu bahan yang dibutuhkan untuk melakukan distribusi. Sehingga jika BBM mengalami peningkatan, maka harga barang lainnya pun meningkat. Oleh sebab itu, kita perlu menjaga kestabilan harga BBM. Yang keempat adalah neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang yang diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor. Pemerintah perlu melakukan kebijakan moneter supaya neraca pembayaran dapat seimbang dengan cara melakukan devaluasi. Devaluasi merupakan kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Misalnya penurunan nilai rupiah terhadap kurs dolar dalam waktu tertentu. Lalu kita lanjut ke instrumen kebijakan moneter. Yang pertama merupakan fasilitas diskonto atau diskon rate. Fasilitas diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah pada bank-bank umum yang meminjam uang kepada bank sentral.
Ketika bank-bank umum mengalami kondisi yang mengharuskan mereka untuk meminjam uang ke bank sentral, pemerintah dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menurunkan tingkat suku bunga pinjaman atau diskonto. Ketika tingkat suku bunga pinjaman menurun menjadi lebih murah, maka bank-bank umum akan lebih tertarik untuk meminjam uang ke bank sentral. Sebaliknya, ketika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menaikkan tingkat suku bunga. Kenaikan suku bunga tersebut akan mengurangi niat-niat bank umum untuk melakukan pinjaman di bank sentral, sehingga pemerintah dapat menekan laju pertambahan jumlah uang yang beredar. Yang kedua merupakan operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah. Penjualan dan pembelian surat-surat berharga ini dapat disebut dengan open market selling dan open market buying. Open market selling yakni menjual operasi pasar terbuka dengan cara menjual dilakukan pemerintah ketika ingin mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sedangkan open market buying dilakukan pemerintah ketika ingin menambah uang yang beredar di masyarakat dengan cara menjual surat-surat berharga. Yang ketiga merupakan rasio cadangan wajib. Rasio cadangan wajib merupakan cadangan wajib minimum atau jumlah uang tunai yang harus dimiliki bank di brankas mereka atau di bank sentral terdekat. Ketika minimum cadangan wajib tersebut berkurang, maka bank memiliki lebih banyak uang yang dapat diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Sebaliknya, jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah dapat menambah jumlah minimum cadangan wajib bank sehingga bank memiliki uang yang lebih sedikit untuk diedarkan. Lalu yang selanjutnya merupakan imbauan moral. Kebijakan moneter berupa imbauan moral dapat dilakukan oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar melalui berbagai hal. Bank sentral dapat mengimbau bank-bank umum untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga pinjamannya. Oke, sekian penjelasan mengenai kebijakan moneter. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kebijakan fiskal. Sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai tujuan, manfaat, maupun instrumen dari kebijakan fiskal, saya akan menjelaskan mengenai pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal sendiri adalah kebijakan atau panduan landasan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah atau pimpinan sebuah negara untuk mengatur kondisi keuangan dan pendapatan negara. Kebijakan fiskal umumnya dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan atau kementerian lainnya seperti Kementerian Perdagangan, Lembaga Investasi, sampai lembaga independen seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Selanjutnya merupakan tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama merupakan meningkatkan PDB atau produk domestik bruto. Peningkatan PDB dapat dilakukan dengan cara menambah perindustrian atau lapangan pekerjaan di dalam negeri. Jika lapangan pekerjaan terbuka lebar bagi masyarakat, maka pendapatan yang dimiliki masyarakat juga meningkat. Yang kedua merupakan meningkatkan serapan tenaga kerja. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan kebijakan fiskal sendiri merupakan untuk meningkatkan PDB negara per kapita. Usaha ini dapat dicapai melalui membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat. Yang ketiga merupakan menjaga stabilitas harga. Seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal juga mengatur kestabilan harga-harga barang di pasar. Ini dilakukan supaya tidak terjadi inflasi secara bergejolak. Misalnya kenaikan harga cabai yang disebabkan oleh produksi bahan menurun akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Selanjutnya merupakan fungsi dari kebijakan fiskal. Yang pertama merupakan fungsi otoritas. Artinya kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran negara telah menjadi pedoman yang dilakukan
atau yang digunakan untuk mencari pendapatan serta belanja pada tahun tertentu. Yang kedua merupakan fungsi perencanaan. Artinya kebijakan fiskal berfungsi sebagai ketika anggaran dari suatu negara telah menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan pada saat itu. Yang ketiga merupakan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan berfungsi ketika anggaran suatu negara telah menjadi dasar manajemen untuk merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Yang keempat merupakan fungsi alokasi. Kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran negara dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran serta pemborosan sumber daya. Yang kelima merupakan fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi memiliki tujuan untuk memelihara serta melakukan upaya atas keseimbangan fundamental dari perekonomian negara tersebut. Yang terakhir merupakan fungsi distribusi. Kebijakan fiskal berfungsi ketika negara membuat suatu kebijakan anggaran dengan adil dan dengan rasa kepatutan. Lalu jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama merupakan kebijakan fiskal surplus. Kebijakan fiskal ini berorientasi pada tujuan untuk menciptakan surplus pada pendapatan atau nilai pendapatan yang dibukukan pemerintah lebih banyak ketimbang pengeluaran. Tujuan dari kebijakan fiskal surplus ini untuk menghindari terjadinya lonjakan pada nilai inflasi. Selanjutnya merupakan kebijakan fiskal defisit. Jenis kebijakan fiskal defisit berorientasi pada tujuan untuk membuat nilai belanja lebih besar dari nilai pendapatan. Biasanya kebijakan ini diambil untuk menyuntik perekonomian agar lebih bergeliat. Dalam artian pemerintah negara biasanya bersedia mengalami defisit dengan meningkatkan belanja anggaran agar perekonomian bisa lebih terdongkrak. Yang ketiga merupakan jenis kebijakan fiskal seimbang. Jenis kebijakan ini merupakan gabungan dari dua jenis sebelumnya, yang mana nilai pendapatan dan pengeluaran diusahakan untuk seimbang, sehingga tidak ada kelebihan ataupun kekurangan dana. Jenis kebijakan ini dianggap tidak menarik bagi perekonomian bangsa. Selanjutnya merupakan kebijakan fiskal dinamis. Jenis kebijakan fiskal ini merupakan kebijakan yang bersifat lebih longgar atau mudah dilakukan pengaturan saat kondisi berubah signifikan. Sederhananya, suatu negara tidak selalu dihadapkan pada kondisi yang dapat ditebak. Seperti saat pandemi COVID-19 seperti sekarang, negara dituntut untuk secara aktif melakukan perubahan pada komposisi anggaran pendapatan dan pembelanjaan pemerintah. Lalu, apa sih instrumen dari kebijakan fiskal? Yang pertama ada anggaran belanja seimbang. Anggaran belanja seimbang merupakan anggaran yang telah disesuaikan dengan keadaan serta kondisi ekonomi. Anggaran ini bertujuan dalam jangka panjang sehingga anggaran negara tersebut menjadi imbang dan memunculkan kestabilan ekonomi. Selanjutnya merupakan instrumen stabilisasi anggaran otomatis. Instrumen yang kedua ini merupakan penekanan pengeluaran pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah harus bermanfaat serta memiliki biaya yang relatif dari program kegiatan yang dilakukan. Yang ketiga ada pengelolaan anggaran. Pengelolaan anggaran merupakan hubungan belanja yang dilakukan oleh pemerintah dengan penerimaan pajak langsung yang digunakan untuk dapat memperkecil ketidakstabilan ekonomi dengan cara menyesuaikan anggaran. Yang keempat merupakan pembiayaan fungsional. Pembiayaan fungsional merupakan pembiayaan yang merujuk pada pengeluaran pemerintah yang telah diatur guna mencapai tujuan untuk menghindari pengaruh langsung terhadap pendapatan nasional negara tersebut. Tujuan utama dari instrumen ini merupakan untuk meningkatkan kesempatan kerja masyarakat yang berada di dalamnya.
Oke, cukup sekian pembahasan mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Harapannya dengan penjelasan kali ini dapat bermanfaat bagi kalian. Sekian dari saya. Atas perhatiannya terima kasih. Salam dan sampai jumpa.